Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam video ini, saya menyajikan praktek pembelajaran yang saya rekam pada hari Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi persamaan garis lurus submateri gradien garis melalui 2 titik kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya. Ya, apalagi ini sekarang masih dalam kondisi PPKM darurat. Bapak harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Masih ingat protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, Memakai masker, mencuci tangan, betul, jaga jarak, menjaga jarak, betul. Dan ada tambahan lagi sekarang, yaitu menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mohon Mbak Angelika dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Angelika sudah memimpin berdoa teman-temannya. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kalian dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Angelika, Hadir, Pak. Bisma, Oktalia, Nana, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Haryadi, Hadir, Pak. Tegar, Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Semuanya sudah hadir ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran untuk hari ini? Sudah. Sudah belajarkah tadi malam? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih. Berarti kalian memang sudah siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini. Sekarang mohon untuk disiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya, serta buku paketnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gradien atau kemiringan garis lurus. Masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Menggambar grafik garis lurus. lurus. Grafik persamaan garis lurus dapat digambar menggunakan 2 titik. Kita contohkan, misalnya kita akan menggambar grafik persamaan 4x dikurangi 4y sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya kita buat tabel terlebih dahulu. Misalkan kalau x-nya sama dengan 2, maka kita tentukan y-nya. Persamaan grafiknya 4x dikurangi y sama dengan 4. Misalkan x-nya ini sama dengan 2, berarti 4 dikalikan 2 kurangi y sama dengan 4.
4 kalikan 2 berapa? 8. 8, Pak. 8 kurangi Y sama dengan 4. Kemudian negatif Y sama dengan 4. 8-nya pindah ruas ke belakang menjadi negatif 8. Negatif Y sama dengan Negatif 4. ya betul, negatif 4. Maka Y sama dengan 4. Sekarang kalau X-nya sama dengan 0, berarti 4X kurangi Y sama dengan 4. 4 X-nya kita misalkan 0. Berarti 4 kali 0 kurangi Y sama dengan 4. 4 dikalikan 0 berapa? 0, Pak. 0. Betul. Kurangi Y sama dengan 4. Negatif Y sama dengan 4 kurangi 0. Negatif Y sama dengan 4 kurangi 0. 4. Iya, betul 4. Maka Y sama dengan negatif 4. Y-nya negatif 4. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 4. Atau koordinatnya 2,4. Titik yang kedua koordinatnya 0, negatif 4. Ya, sekarang kita bentuk grafiknya. Tadi koordinat yang pertama itu di 0, negatif 4. Di bawah. Koordinat yang kedua di atas 2,4. Sekarang di antara dua titik ini bisa dihubungkan sebuah garis lurus. Ya, ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ya, membuat grafik garisnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menentukan berapa ini kemiringan garisnya. Manfaat belajar pada pertemuan kali ini yaitu, nah, tahu gambar apa ini? Lalu lintas. Ada yang lebih spesifik lagi menyebutkan ini apa? Yang berwarna kuning. Rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas, betul ya. Lebih spesifiknya lagi, ini menandakan bahwa jalan di depan nanti akan menanjak. Kan? Nah, ini juga ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang gradien atau kemiringan. Jadi kita bisa menentukan berapa kemiringan jalan tersebut. Nah, atau contoh lagi, misalkan, nah nanti yang punya cita-cita menjadi arsitek, ya, ingin mendesain sebuah tangga, ya, kita juga harus bisa menentukan berapa kemiringan tangga yang ideal. Nah, contoh lagi, misalnya ketika kita jalan-jalan ke mall, ya kan, pastikan kita ketemu eskalator. Nah, kemiringan yang ideal untuk sebuah tangga dan eskalator itu berapa? Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menemukan rumus kemiringan gradien persamaan garis lurus melalui dua titik dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengaplikasikan rumus kemiringan atau gradien persamaan garis lurus melalui dua titik dalam pemecahan masalah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kemiringan atau gradien persamaan garis lurus melalui dua titik dengan tepat. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tahapan pembelajaran yang harus kalian lalui pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama nanti kalian berkelompok ya. Nanti Bapak buatkan WA kelompok agar kalian bisa berdiskusi ya.
Jadi nanti kalian di kelompok berdiskusi menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Ya. Setelah diskusi selesai, ya, nanti kalian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kalian. Setelah presentasi, nanti Bapak berikan konfirmasi tentang materi gradien garis. Mana-mana saja materi yang kalian anggap masih sulit. Ya. Dan di akhirnya nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Sekarang Bapak tentukan kelompoknya. Ya, kelompok 1 anggotanya Angelika, Nana, dan Bisma. Untuk kelompok 2 anggotanya Talia, Nur Aisyah, Tegar, dan Haryadi. Sekarang Bapak punya permasalahan seperti ini. Perhatikan permasalahan berikut. Gambar apa yang kalian lihat? Tangga. Tangga, betul. Pak Doni sedang mendesain sebuah tangga yang akan diletakkan di sebuah ruangan dengan lebar 5 meter dan tinggi ruangannya 3,5 meter. Untuk kemiringan tangga, idealnya ukuran sudut yang direkomendasikan adalah di bawah 45 derajat. Nah, itulah kenapa Pak Doni perlu mengetahui cara menghitung kemiringan tangga agar nantinya tangga tidak terlalu curam. Bukan hanya kurang bagus dari segi estetika, tapi tangga yang terlalu curam juga bisa membahayakan penggunanya. Nah, dapatkah kalian membantu Pak Doni untuk menghitung berapa kemiringan tangga yang Pak Doni desain? Belum bisa, Pak. Belum, Pak. Kalau belum bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Doni, maka kalian nanti berkelompok sesuai pembagian kelompok yang sudah Bapak sampaikan di depan tadi. Nanti Bapak juga sampaikan link Google Meet untuk masing-masing kelompok dan nanti akan Bapak sampaikan juga LKPD. Tadi mengerti? Bisa. Bisa, Pak. Baik, ini Bapak lihat semuanya sudah masuk ke breakout room Google Meet semua. Kelompok 1 sudah lengkap 3 orang, kelompok 2 juga sudah lengkap 4 orang. Silahkan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang nomor 1 ini, dari grafik di atas berapakah perubahan panjang sisi tegak vertikal? 26 kurang dengan 26. Bentar. Berarti yang nomor 2 ya. Ya. Berapakah perubahan sisi mendatar horizontal? 100 Satu. nominal. Terus nomor 3 ya, nah. Ya. Jika diketahui kemiringan garis sama dengan perubahan panjang sisi tegak, perubahan panjang sisi
Maka berapakah kemiringan garis AB? 6 Dan kemiringan X 26 per 100. Kelompok 1, apabila ada kesulitan, silahkan ditanyakan ya. Iya, Pak. Nomor 1. Berapakah perubahan panjang sisi tegak vertikal? Y2 kurangi Y1 Panjang sisi mendatar horizontal. X2 kurangi X1 Nomor 3. Berapakah kemiringan garis AB? 2 kurangi Y1 per 2 kurang X1 Jika diketahui kemiringan disimbolkan dengan M dan sebuah garis lurus melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka kemiringan AB sama dengan X sama dengan Y2 Y1 per X2 per X1. Jika benda dari kiri ke kanan naik, makanya kemiringannya bernilai. positif Jika benda dari kiri ke kanan turun, maka kemiringannya bernilai. negatif Nah, itu di permasalahan kedua bagaimana caranya? Ya, baik. Untuk permasalahan kedua ya, itu kan bentuknya soal cerita. Berarti dari permasalahan itu, dari soal itu, kalian gambar ke dalam bidang kartesius seperti permasalahan yang pertama tadi. Ya, itu tadi diketahui lebarnya berapa? Ya, lebarnya 5 meter. Berarti pendatangnya sejauh 5 satuan. Kemudian tingginya berapa tadi? Ya, tingginya 3,5 meter. Berarti ke atasnya itu sebanyak 3,5 satuan. Silahkan digambar dulu seperti permasalahan yang pertama tadi. Pak, bahannya boleh dimulai dari titik 0,0. Boleh. Ya, silahkan digambar dan diskusikan dengan kelompoknya ya. Titik koordinatnya 1,2 dan 5,5. berapa tadi, Den? 1,2 dan 6,5,5. Y1 sama dengan 2. Duanya yang X1 itu kan X2, duanya X1 kan X2. 6. Hah? 6. Sampingnya Y2 5,5. itu kelanjutannya yang bawahnya Y2 yang per 5,5 kurang 2. 5,5 kurang 2 Per 6, kurang 1. itu bawahnya lagi yang M sama dengan 3,5 per 5. itu totalnya dihitung 0,7. itu per antar 0, berada pada koefisien kemiringan 0,44 sampai 1,5. 0,44 sampai berapa? 1, berapa? Sampai 1. Sehingga kemiringan tangga tersebut 45 sampai 70, benar nggak? 75 derajat. Kelompok 1 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Sudah, Pak. Kalau Angelika, Nana, dan Bisma kembali ke Google Meet yang pertama tadi linknya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau sudah selesai, berarti saya, Oktalia, Haryadi, dan Tegar bisa keluar dari Google Meet yang ini untuk kembali ke Google Meet dengan link yang pertama tadi ya.
Baik, kalian sudah kembali ke ruang utama Google Meet. Kalian tadi sudah berdiskusi kelompok dengan kelompok kalian masing-masing. Mohon hasil diskusi kelompok kalian dipresentasikan. Saya mulai dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Angelica. Ya, silahkan Angelica ditampilkan. Nomor 1, dari grafik di atas, berapakah perubahan panjang sisi tegak vertikal? Jawab, 26 kurang 0 sama dengan 26. Nomor 2, berapakah perubahan panjang sisi mendatar horizontal? Jawab, 100 kurang 0 sama dengan 100. Nomor 3, jika diketahui kemiringan garis sama dengan perubahan panjang sisi tegak vertikal per perubahan panjang sisi mendatar horizontal, maka berapakah kemiringan garis AB? Jawab, kemiringan garis sama dengan 26/100. Dilanjutkan lagi, Angelica. Ya, Pak. Nomor 1, dari grafik di atas, berapakah perubahan panjang sisi tegak vertikal? Jawab, negatif 26 kurang 0 sama dengan negatif 26. Nomor 2, berapakah perubahan panjang sisi mendatar horizontal? Jawab, 100 kurang 0 sama dengan 100. Nomor 3, jika diketahui kemiringan garis berubah sama dengan perubahan panjang sisi tegak vertikal per perubahan panjang sisi mendatar horizontal, maka berapakah kemiringan garis AB? Jawab, kemiringan garis sama dengan negatif 26/100. Nomor 1, berapakah perubahan panjang sisi tegak vertikal? Jawab, Y pangkat 2 kurang Y1. Nomor 2, berapakah perubahan panjang sisi mendatar horizontal? Jawab, X2 kurang X1. Nomor 3, berapakah kemiringan garis AB? Jawab, kemiringan garis sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kesimpulan, jika diketahui kemiringan disimbolkan dengan M dan sebuah garis lurus melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka kemiringan AB sama dengan M sama dengan Y2 kurangin Y1 per X2 kurangin X1. Untuk menandai perbedaan arah kemiringan, kita sepakati bahwa jika benda dari kiri ke kanan naik, maka kemiringannya bernilai positif. Jika benda dari kiri ke kanan turun, maka kemiringannya bernilai negatif. Kelompok 2 hasilnya sama atau berbeda? Sama, Pak. Ya, terima kasih Mbak Angelica. Permasalahan yang kedua, coba kelompok 2 disampaikan hasil diskusinya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nur Aisyah. Ya, silahkan dibacakan Nur Aisyah. Titik koordinat 0,0 dan 5,3,5. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 5. Y1 sama dengan 0. Y2 sama dengan 3,5. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. M sama dengan 3,5 kurangi 0 per 5 kurangi 0. M sama dengan 3,5 per 5. M sama dengan 0,7. Diperoleh kemiringan M sebesar 0,7 berada pada koefisien kemiringan 0,44 sampai 1,0, sehingga kemiringan tangga tersebut antara 45 sampai 75 derajat. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 hasilnya sama atau berbeda?
Gambarnya beda, Pak. Apanya yang berbeda? Gambarnya. Gambarnya berbeda tapi hasilnya sama. Sama, Pak. Kalau hasilnya sama. Oh ya, gambarnya berbeda boleh ya. Kalian boleh mulai dari titik 0,0, boleh mulai dari 1,1, 2,1 dan seterusnya boleh ya. Yang penting yang mendatar itu panjang garisnya 5 satuan. Kemudian yang ke atas yang vertikal sebanyak 3,5 satuan. Bapak tekankan lagi di kesimpulan tadi ya, bahwa untuk mencari kemiringan atau gradien garis X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya atau kemiringannya dapat dicari dengan rumus M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kemudian jika benda atau garis dari kiri ke kanan naik, maka kemiringannya atau gradiennya itu bernilai positif. Nah, ini seperti di LKPD yang kalian kerjakan tadi di permasalahan pertama, contoh soal yang pertama, ya kan? Jika naik, tadi kan garisnya naik dari kiri ke kanan naik, maka nilai gradiennya itu bernilai positif. Nah, sebaliknya seperti di LKPD kalian, contoh yang kedua tadi, kan gambarnya menurun ya, dari kiri ke kanan turun, maka nilai kemiringannya atau nilai gradiennya itu negatif. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Bisa dimengerti untuk materi gradien garis melalui dua titik ini? Bisa. Untuk mengukur kemampuan kalian tentang pemahaman materi gradien garis, akan Bapak berikan soal evaluasi sebanyak 4 soal. Kalian kerjakan secara mandiri dan Bapak beri waktu selama 10 menit. Ya, baik. Ini sudah ada 6 orang yang mengirimkan jawabannya. Berarti kalian sudah mengirimkan jawabannya semuanya ya. Dari 4 soal atau poin tertinggi 100, tidak ada yang bernilai 100. Kira-kira yang susah nomor berapa? Kok tidak ada yang mencapai nilai 100? Nomor 4, Pak. Nomor 4, ya. Baik, kita bahas yang nomor 4 ya. Soalnya tadi gambar seperti itu kan. Iya, Pak. Iya. Kalau di depan ini koordinatnya berarti berapa? 1980, Koma 600. koordinatnya di 1980,600. Yang kedua, nah kalau titik di sini koordinatnya berapa? 2000, Nah, koma 800. iya 2000 koma 800. Nah, ini kan berarti kita cari gradiennya atau kemiringannya, ya kan? Nah, Iya. seperti di LKPD tadi, ini melalui dua titik, berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ya kan? Terus ini sebagai X2, dan ini sebagai Y2. Masih ingat enggak tadi rumus gradiennya atau rumus M-nya bagaimana? M sama dengan M dengan Y2 kurangi Y1, betul, per per X2 X2 kurang kurang X1. X1. Sekarang kita substitusikan angkanya. Y-nya berarti 800, ya kan?
Iya. 800 dikurangi Y1-nya 600 600. ya, 600 per X2-nya 2000. 2000 dikurangi X1-nya 1980. Sekarang coba dihitung. 800 kurangi 600 berapa? 200. 200, betul. 200 per 2000 kurangi 1980. 20. 20, betul. Nah, sekarang kalau 200 dibagi 20 berapa? 10. 10, betul. Soalnya tadi pada tahun 1980 sekitar 600 laki-laki berusia di atas 20 tahun yang bekerja. Pada tahun 2000 jumlahnya meningkat menjadi 800. Yang ditanyakan banyak tenaga kerja laki-laki di kota tersebut pada tahun 2015. Ternyata yang ditanyakan pada tahun 2015. Tadi kan yang ditanyakan pada tahun 2015. Tahun 2015 ada berapa orang? Kan yang ditanyakan itu. Ya, kita misalkan X. Maka kita gunakan rumus ini lagi. Gradien M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Tadi M-nya ketemunya 10. Ini kan. Berarti 10 sama dengan Y2-nya itu X kurangi Y1-nya. Misalkan yang ini 800. Dikurangi X2-nya berarti 2015. Dikurangi X1-nya yang 2000. Maka 10 sama dengan X kurangi 800 per 2015 kurangi 2000 berapa? 15, Pak. 15, betul. Sekarang kita kalikan menyilang ya. Berarti X kurangi 800 itu sama dengan 10 dikali dengan 15. X kurangi 800 sama dengan 10 kalikan 15, 150. Maka X sama dengan 150. Ya, negatif 800 pindah ruas menjadi ditambah 800. Berarti X sama dengan 150 ditambah 800 yaitu 950. Nah, inilah hasilnya ya, 950. Sekarang kita sama-sama buat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, gradien adalah nilai kemiringan suatu garis yang diperoleh dari perbandingan delta Y dan delta X, atau M sama dengan delta Y per delta X. Kedua, kemiringan suatu benda dipengaruhi oleh perbedaan tinggi dan perbedaan datar. Jika diketahui kemiringan disimbolkan dengan M dan sebuah garis lurus melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka tadi rumusnya bagaimana? M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurangin X1. Iya, betul. Maka M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kemudian untuk menandai perbedaan arah kemiringan. Tadi, jika benda dari kiri ke kanan, maka kemiringannya bernilai apa tadi? Positif.
positif, betul. Ya, seperti pada gambar ini. Jika garisnya condong ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Sebaliknya, jika condong ke kiri berarti nilainya bagaimana? Negatif. Negatif, betul. Jika benda dari kiri ke kanan turun, maka kemiringannya bernilai negatif. Nah, tampak seperti gambar. Jika condong ke kiri, maka nilai kemiringannya atau nilai gradiennya bernilai negatif. Itu yang dapat kita simpulkan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jadi termotivasi untuk belajar matematika lagi? Yes. Berarti di rumah tugasnya kalian pelajari materi berikutnya, yaitu mencari gradien dari persamaan garis. Ya, di buku paket ada, silahkan dibaca. Dan apabila ada contoh soal atau soal bisa dikerjakan. Untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, terima kasih kalian sudah bersemangat hari ini mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dan berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.